Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan mengikuti untuk pelatihan Microsoft 365 untuk sesi yang ketiga, yaitu webinar yang ketiga. Yang pada malam hari ini kita akan membahas OneNote yang akan dipandu oleh Ibu Tin Triani. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Jayus atas bantuannya untuk memoderasi acara kita malam ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberi Allah kesempatan malam ini untuk dapat bersama-sama saling sharing, berbagi ilmu. Semoga apa yang kita lakukan malam ini memberi manfaat bagi dunia pendidikan pada khususnya dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin, amin ya Allah. Hari ini kegiatan kita dihadiri oleh sekitar 30 peserta. Alhamdulillah. Pekanbaru sekarang cuaca agak hujan. Mudah-mudahan tidak menghalangi sinyal kita untuk pertemuan malam ini. Baiklah Bapak dan Ibu, materi kita malam ini ada dua, yaitu Sway dan OneNote. Kita mulai dengan materi Sway, ya. Saya share screen sebentar. Aduh, saya kok nggak muncul, Bu, di layar saya nih, Bu. Kalau pertanyaan seperti itu, bagus Ibu chat aja. Oke, di enggak, kolom memang chat. nggak bisa di chat, Bu. Siapa tadi yang ada hijau, gambar hijau aja? Enggak, Ibu. Saya mau chat pun nggak nampak, hitam hijau. Ibu tulis aja. Di samping tangan tuh ada tanda itu untuk chat, Bu, itu. Nggak ada, Pak. Memang nggak bisa, Pak. Nggak ada yang muncul satupun. Bukan saya nggak bisa ngechat, tapi suara Ibu terdengar. Nggak ada yang muncul satupun. Hanya layar hijau aja yang muncul di saya. Atau laptop saya yang masalah ini. Mungkin, Bu. Soalnya tadi kayak gini juga muncul, Pak. Karena itu tadi, ngechat pun saya nggak bisa, nggak ada satupun. Ya, pasal saya jadi pendengar aja. Lanjut, Bu. Jadi pendengar aja, Bu, jangan pengganggu dulu, Bu, biar Ibu Tin menyampaikan materi sampai habis, baru nanti ada lanjut. Seperti gitu ya. Oke. Lanjut, Bu. Ya, baik. Malam ini kita mulai acara kita dengan materi Sway. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa fitur dari Microsoft Office. Ya, kita ulang lagi. Ini ada Outlook, ya, biasanya untuk email, kirim-kirim sifat-sifat email. Ini OneDrive, kita udah terangkan kemarin. Kita diberi porsi sebesar 5 terabyte atau sekitar 5.000 gigabyte. Ini Word biasa kita gunakan mengetik-ketik naskah. Ini Excel, kita buat data, PowerPoint untuk bikin presentasi. Nah, malam ini insya Allah kita akan masuk ke materi OneNote dan Sway. Kalau Teams kita udah tahu dan Bapak dan Ibu kebanyakan sudah berhasil membuat kelas, alhamdulillah. Kalau ini Forms, kita juga kemarin udah berhasil, sudah banyak yang berhasil membuat survei dan ujian. Kalau ini Microsoft Educator Center kemarin, ini semacam kelas maya juga di kelas notebook namanya. Ini stream. Tadi kan saya merekam, apa yang saya rekam itu otomatis tersimpan di stream ini. Ini YouTube-nya Microsoft lah kurang lebih. Nah, kembali kita akan belajar Sway. Seperti biasa kita ketikkan office.com di sini, maka layar utama ini akan muncul. Nah, kita klik 2 kali di Sway. Nah, akan muncul seperti ini. Sway ini saya baru kenal dari TOT Microsoft Office 365 ini. Betul-betul baru tahu, oh ini ada namanya Sway. Dan setelah saya kenal Sway ini, manfaatnya ternyata sangat luar biasa. Sangat mengagumkan. Apalagi bagi kita guru untuk membuat bahan-bahan presentasi kita mengajar, itu sangat mudah kalau kita menggunakan Sway, kalau menurut saya, dibandingkan kalau kita membuat PowerPoint. Lebih repot membuat PowerPoint. Kenapa itu lebih mudah? Mari kita lihat. Kita lihat ini, kita mulai dari membuat Sway kosong baru. Kita klik aja di sini.
kita tahu Office ini kebanyakan online, jadi memang semuanya itu harus menggunakan internet. Ini ya. Oh iya, sebelumnya mungkin kita ulang lagi. Pertama kita ketik dulu office.com untuk masuk ke ruang tadi. Seperti ini, kita buka Sway. Nah, ini di sini mereka sudah menyediakan template. Template itu semacam cetakan. Kita mau buat seperti apa, ini ada contoh-contoh cetakannya. Nah, kita kan sering melihat tuh majalah-majalah seperti gitu. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Nah, ini sudah disediakan tempat-tempatnya, kita tinggal mengisinya saja. Ini kita bisa membuat seperti ini. Nah, kita tinggal menyajikan aja kepada siswa. Way saya. Nah, ini contoh Sway yang saya kerjakan kemarin. Dari tidak bisa apa-apa, saya bisa buat Sway seperti ini. Saya tunjukin sebentar hasil pekerjaan saya. Dan enaknya, Office ini, kalau kita belum siap, kita bisa menyiapkannya kemudian. Ini tugas ketika saya TOT kemarin, cuma diklik-klik begini saja. Nah, seperti ini. Ini kan kalau dibikin untuk mengajar, kalau ini kemarin kami ada 2 tugasnya. Yang pertama tugas membuat portofolio. Nah, ini kalau diklik ada videonya ini. Ini diambil dari YouTube, nah dimasukkan ke sini. Nah, ini ada videonya. Ini bisa kita hentikan. Ini kita bisa lihat videonya. Jadi seperti majalah yang hidup gitu. Nah, ini contoh videonya. Nah, kalau selama ini kita hanya sebagai penikmat majalah, bentar ya Bapak Ibu. Keluarnya gimana lagi? Nah seperti ini Sway-nya. Bisa dilihat semua begini. Ditutup. Sekarang kita bagaimana membuat Sway ini. Ini mak-mak baru pandai ngajarin orang ginilah jadinya. Ini contoh tugas saya kemarin. Sudah bisa membuat seperti ini. Bagi saya, alhamdulillah sekali ini Bapak Ibu. Jadi kita, nih, portofolio. Jadi semua kegiatan-kegiatan kita rekam di sini. Nih, jadi kalau ada orang minta apa kita tinggal memberikan ini aja. Nah, ini kalau diklik bisa tuh. Nih, kasih contoh aja, karena saya yakin Bapak Ibu kayaknya jauh lebih mahir dari saya, karena membuat kelas aja sebentar sudah bisa. Ini fotonya bisa dibuat bertumpuk begini. Ini bisa dibuat seperti ini. Nah, fotonya bisa digabung. Ini video, 2 buah video bisa digabung dan dua-duanya bisa ditonton. Contohnya, jadi dia Sway itu kan bergoyang. Jadi semacam majalah yang bisa berjalan. Majalahnya itu kayak 3 dimensi gitu. Nah, seperti ini. Kami kemarin ditugaskan membuat portofolio. Ini portofolio. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu tugas Sway-nya ada 2. Yang pertama membuat portofolio, sederhana aja. Nggak usah dilengkapi dulu, nanti sambil jalan itu bisa dilengkapi. Sambil jalan itu bisa dilengkapi, ini ada videonya, bisa diputar. Ini diambil dari YouTube. Jadi link YouTube kita tempelkan di sini, keluarnya jadi video seperti ini. Nah, jadi majalah tapi komplit. Ada videonya, ada gambarnya, ada ceritanya, gitu. Jadi majalah tidak laku lagi, cuma 2 dimensi sekarang. Mana Bang?
Mandilah lah dari pagi tadi nak mandi tuh. menghentikannya gimana ini? Nah, seperti itu dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat itu? Ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan template yang sudah ada nih, cetakan yang sudah ada. Nih. Yang kedua, kita bisa membuat dari suai kosong baru nih. Dari kertas kosong, kita buat sendiri, kita edit sendiri, kita rancang sendiri. Yang ketiga juga setahu saya kita bisa langsung membuat dari file yang kita sudah ada, lalu kita jadikan sway, bisa juga nanti sway-nya yang membuatkan secara otomatis, gitu. Kita coba sekarang, misalnya saya membuat yang ini, punya saya itu idenya dari sini, yang kura-kura ini. Saya ambil template-nya, nah seperti ini kan sudah ada nih judul-judulnya, saya buat di sini. Nah yang diganti, kita lihat, kita tunggu sebentar, loading. Nah, misalnya saya tertarik dengan contoh tadi. Ini tinggal kita ganti. Misalnya kita ganti dengan webinar 3. Nah, gambar kura-kuranya bisa kita ganti dengan gambar yang kita mau. Misalnya kita mau gambar apa? Cara menambah gambarnya, ini kita ginikan, kita mau nambah apa? Mau nambah judul, mau nambah teks, diklik aja. Ini sebenarnya eksplorasi aja Bapak dan Ibu. Nanti apa aja kita kerjakan, kita klik-klik, kita lihat, oh begini rupanya gini. Ini contoh ada latar belakang ini. Kita cari, kita klik. Nah, ini ada di sini disarankan. Kita bisa mengambilnya dari OneDrive, bisa ngambilnya dari internet, bisa ngambilnya dari YouTube dan sebagainya. Contoh kalau kita cari dari internet itu bisa lebih mudah. Misalnya saya cari Microsoft ya. Lebih cepat download dari internet daripada dari file kita. Microsoft 365. Nah, ini kan muncul nih gambar di bawah ini. Muncul gambar-gambar di bawah ini nih. Kita boleh download, boleh ambil. Misalnya saya ambil ini. Ini saya ambil, kita drag aja taruh sini. Klik. Ah, jadi dia. Tampilannya bagaimana? Kita lihat di sini. Putar. Nah, kura-kura saya masih ada rupanya. Kita ulang lagi, edit. Kok feedback lagi suara saya? Ini kita naikkan ke atas, kita ganti gambar kura-kura. Nah, kita lihat seperti apa dia. Nah, sudah hilang gambar kura-kuranya, menjadi ini. Atau kita masih bisa ganti, tidak puas kita ganti lagi dengan gambar lain. Carilah, kalau nggak mau cari di sini, mungkin kita udah punya di file kita. Nah, ambil di sini. Yang ini yang paling bawah, dari perangkat saya. Kita cari dari perangkat kita. Misalnya saya ngambil dari handphone saya. Saya ambil dari handphone. Misalnya ini. Kita tunggu dia loading dulu. Nah, udah muncul sekarang. Kita lihat tampilannya kayak apa. Nah, seperti ini dia. Oh, masih ada gambar office-nya. Kita tak perlu gambar office, buang saja ini. Ini buang. Kita ada pilihan hapus. Mana hapusnya? Saya juga masih coba-coba Bapak Ibu kerjakan, buat. Yang gampang saja. Nah, ini diklik ada tanda sampah. Ini kita klik, hilang dia ini. Ini nggak kasih judul lagi. Kita sway sekarang ya. Berarti saya tulis sway. Saya tulis sway. Nah, sway ini mau diberi cerita. Apa ceritanya ya? Kita ambil aja ini kartu teks, naikkan ke sini.
Nanti Bapak dan Ibu silakan dicoba-coba saja sampai ketemu seperti yang diinginkan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini gambar bisa diganti, tulisannya juga bisa diganti. Nah, nanti sambil jalan, insya Allah kita mengerti ini, membuat sesuai itu seperti ini. Nah, yang punya saya tadi, itu mentahannya kurang lebih seperti ini jadinya. Saya masukin gambar di sini, saya kasih judul. Ini juga dikasih keterangan, seperti ini. Nah, ini ada pilihan grup. Jadi dalam satu halaman, itu ada beberapa foto seperti ini. Itu namanya grup. Kita membuat grup. Atau dalam satu foto satu saja itu namanya judul. Cara menambahnya gampang, tinggal kita ambil di bawah kolom-kolom ini di bawah kolom ini bisa di mana saja dititipkan, disisipkan tanda tambah atau segala macam. Maaf Bapak Ibu ya, karena saya pun baru pandai, ini agak susah saya. Ini misalnya seperti ini, kita tambah misalnya mau tambah apa? Gambar misalnya. Kita tambah gambar, kita pilih gambar, kita cari gambar, kita masukin sini. Kalau kita mau tambah lagi, mau tambah apa kita ya? Mau tambah tumpuan, gambar yang ditumpuk-tumpuk. Bisa juga ini tambah, cari gambarnya. Gambarnya misalnya apalah, harimau. Kita klik harimau, cari di internet, gambar harimau. Nah, harimau yang ada di sini tinggal masukin sini aja. Nah, kalau kita pilih gambar tumpuk-tumpuk, masukin aja lagi. Masukin terus. Nah, nanti akan muncul gambar yang bertumpuk-tumpuk di sini karena kita mintanya gambar bertumpuk. Ini harimau yang ini kita kasih di gambar sini jadi judul. Ada lagi harimau ini kita masukin sini. Beri judul harimau. Kalau belajar mungkin tentang harimau Indonesia. Ini kita kasih keterangan, harimau adalah dan sebagainya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, akan seperti ini tinggal diklik, dia akan jalan. Nah, ini ada tumpukan foto, kita klik, pindah dia. Nah, seperti ini. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu silakan saja dipencet-pencet sesuai ini. Ini tidak akan rusak yang jelas, yang namanya aplikasi kita pencet saja, kita coba sendiri, insya Allah dia tidak akan rusak. Kalau tidak pilih template, kita bisa mulai dari dokumen. Nah, mulai dari dokumen, misalnya saya cari file saya. File saya di Office Online ya. Kita pakai Office Online sekarang gaya. Nah, misalnya ini, saya copy saja. Mulai dari dokumen. Oh, tadi mana ini ya? Nah, misalnya ini aja lah. Dari kurikulum sesuai kita, kurikulum MAC kita bikin dokumen. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ini otomatis dibuat oleh Sway dari Word saya. Dia sedang kerja, sementara dia kerja saya tunjukin dokumennya seperti apa. Dokumen aslinya itu ini dia. Udah jadi ini kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jelek ya, saya ulang lagi. Ambil dokumen lain.
Nah, ini saya udah kirim di Teams kita tentang pertanyaan dan jawaban tentang pelatihan kita. Diproses oleh Sway. Harap bersabar. Ini ujian. File aslinya ini dia. Mana tadi? Mana tadi ya? File aslinya ini Bapak dan Ibu. File asli dari Word-nya. Nah, seperti ini. Ini yang saya bagikan di Teams kita. Jadinya seperti ini kalau dijadikan Sway. Otomatis Sway yang membuat. Nah, jauh lebih cantik daripada ketika kita ketik tadi. Ini dia yang membuatkan. Tidak ada saya kerja, saya tinggal copy, jadilah seperti ini. Nah, ini bagi saya sangat menarik Sway ini Bapak dan Ibu. Ini pun kita masih bisa rubah. Kita tidak cocok seperti ini, sudah dibuatkan otomatis begini. Nah, ini kami peserta yang lulus dari 250 itu ada 45 ini. Dibuat sendiri oleh Sway dengan cara seperti ini, otomatis. Kalau kita mau ngedit, mau nambah-nambah, itu masih bisa. Jadi ini kalau nggak cocok, nggak bagus, tambah edit di sini. Edit, mau kita apain? Kita lihat ya. Ini nggak mau, ditambahlah foto, kita tinggal klik aja. Kita lakukan seperti tadi. Nah, ini kalau dilihat versi halaman, alur ceritanya begini. Nah, ini kita tambah. Tadi kan nggak ada foto. Sekarang tambah fotonya. Kita cari fotonya misalnya apa ya? Sekarang kayaknya lagi booming aglonema nih. Kita cari aglonema. Lama ya. Cari apalah. Atau dari file kita ambil file kita dari perangkat saya. Dari banyak hal bisa diambil Bapak dan Ibu. Dari YouTube bisa, dari mana saja bisa. Saya ambil misalnya fotonya. Nah, misalnya saya pakai ini. Saya tambahin foto tadi ke sini kan, kita tunggu hasilnya. Masih loading. Sudah jadi. Kita lihat dulu, kita lihat dengan putar ini. Nah, jadi seperti ini dia. Sudah lebih cantik. Tadi nggak ada foto, sekarang sudah ada fotonya. Tadi kan polosan gini aja, sekarang kita kasih seperti ini. Nah, bergerak sendiri deh Bapak Ibu, bagus kan? Nah, yang lain tinggal eksplorasi saja saya rasa. Nah, itu dia bergerak 3 dimensi. Ini masih bisa lagi kita selipkan, kasih YouTube misalnya. Edit, ambil edit. Di sini kok masih kosong ya. Ini kasihlah gambar-gambar di sini. Tambah, ini kita bikin klik, muncul seperti ini, angka tambah. Apa yang mau kita tambah? Misalnya kita mau tambah medianya saya mau ambil dari video misalnya. Saya ambil video. Video dari mana? Bisa kita ambil dari YouTube. Misalnya YouTube. Nah, kita klik YouTube, kita cari di sini. Apa yang kita cari? Ini lagi loading. Dia masih mikir aglonema. Misalnya saya udah punya YouTube sendiri, saya carilah YouTube saya. Biar gampang. Silakan like, comment, and subscribe. Gaya. Nah, seperti ini. TOT, kita carilah yang cocok. Apa kira-kira yang cocok? Anggap aja sembarang Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya ambil ini. Saya ambil video saya. Ini kita tinggal seret aja ke sini. Sebentar ini. Kalau sudah ada di dunia maya, dia lebih sebentar. Lihat, memasukkan video ke dalam Sway. Kalau dari YouTube jauh lebih cepat daripada kita upload dari file kita yang ada di dunia nyata. Kalau ini kan filenya cuma di YouTube, di dunia maya, tapi memindahkannya tinggal seret aja. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya ini. Putar. Bagusnya setiap kerja selalu kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau puas baru kita lanjutkan. Nah, ini berarti di cerita ini ada videonya. Nah, ini kalau kita klik, videonya jalan. Nah, ini. Kalau misalnya kita tidak puas,
kok videonya kecil ya, saya mau videonya besar. Itu bisa diedit. Nah, kalau kecil dia ini nih. Ini kecil. Tadi kecil hasilnya. Kalau ini sedang. Kalau ini penuh. Kita coba yang sedang. Kita lihat. Kalau sedang kayak mana modelnya. Nah, jadi begini dia. Jadi bagi dua. Tadi ada tulisannya, sekarang videonya separuh, tulisannya di bawah. Nah, seperti ini. Jadi intinya, Bapak dan Ibu pelajari saja, eksplorasi saja seperti apa soal itu. Lama-lama kita akan pandai, akan ngerti, dan kita bisa membuat sesuatu yang kita sendiri nggak nyangka kita bisa buat seperti itu. Saya dari tidak bisa apa-apa, hal seperti ini itu bagi saya luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang sudah biasa mengikuti teknologi, membuat hal seperti itu, ya biasa mungkin ya, tapi bagi saya bisa membuat seperti ini yang luar biasa. Nah, hubungannya dengan pembelajaran, kalau kita bisa buat seperti ini dalam pembelajaran, kan alangkah mudahnya. Kita tinggal buat judulnya saja untuk pembelajaran kita. Misalnya judulnya, kalau saya mungkin teknologi ramah lingkungan. Saya bikin judulnya teknologi ramah lingkungan. Lalu saya masukkan file-file video yang akan saya ajarkan kepada siswa seperti tadi. Nah, di kelas kita tinggal klik. Nah, murid melihat. Apalagi zaman pandemi COVID ini, kita tidak mungkin bertemu siswa kan. Kita cukup kirimkan saja sesuai yang kita susun ini, lalu kita klik ini. Yang kanan ini, di pojok kanan atas ada bagikan. Nah, ini ada pilihan bagikan kepada orang atau grup tertentu. Lalu ada pilihan orang dalam organisasi yang memiliki tautan. Kayak kita ini sama-sama guru inovatif. Atau ini siapapun yang memiliki tautan. Contoh ini kan, sekarang saya ambil siapapun yang memiliki tautan. Ini kita copy. Tautannya kita copy, lalu kita bagikan ke, misalnya ke WhatsApp, kemana seperti itu. Oke, saya kira cukup yang saya terangkan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Saya serahkan kepada Pak Jayus. Silakan Pak Jayus. Oke, terima kasih Bu yang telah mempresentasikan daripada materi malam hari ini. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang masih belum jelas atau ingin bertanya, silakan untuk angkat tangan. Ada Ibu Sofia. Pak Padirik. Ya. Pak Padirik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, terima kasih. Ini semakin hari semakin menarik ini nampaknya. Luar biasa. Yang saya ingin tanyakan, SWE ini bisa enggak kalau misalnya kita gunakan kalau tidak ada program SWE ini gitu. Artinya nanti kalau kita presentasi internet misalnya tidak ada, tapi file kita lewat SWE ini bisa kita gunakan untuk siswa kita gitu. Oke, terima kasih. Mantap, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pendris pertanyaannya. Langsung saya jawab aja ya Pak ya. Yang lain antri. Ini jawaban saya, kalau salah mohon dikoreksi karena saya juga baru tahu gitu. Jadi kalaupun saya sampaikan salah ya harap maklum saja gitu ya Pak ya. Setahu saya Office online ini karena namanya juga online, jadi memang dia harus terhubung dengan internet. Itu bedanya mungkin Word biasa dengan Word-nya online. Jadi memang dia harus terhubung dengan internet. Tetapi sepengetahuan saya, mohon koreksi kalau salah, SWE ini bisa kita rubah menjadi PDF. Cuma tentu saja nanti tampilannya tidak 3 dimensi lagi. Artinya kalau ada video, tentu videonya tidak jalan seperti itu. Atau mungkin foto-foto yang udah kita susun bagus-bagus, nanti tampilan PDF-nya tidak akan seperti itu. Begitu kalau tidak salah begitu Pak. Nah kalau sudah kita rubah jadi PDF, tentu kita bisa gunakan tanpa internet. Tapi kebanyakan dari fitur-fitur dari Office 365 ini, karena dia Office online, tentu saja kebanyakan harus punya data internet gitu Pak Pendris. Mohon koreksi kalau saya salah Bapak dan Ibu yang lain.
Begitu Pak Jayus. Oke, Bu, makasih. Gimana Pak Patrick? Halo, Pak Patrick. Oke, mantap, mantap. Oke, mantap, Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Sekarang coba Ya, Pak, sama-sama. Ya, sekarang Bu Mariati. Bu Mariati, Oke, Bu. semuanya. Selamat malam Bu Tin. Selamat malam Bu Mariati, masih semangat selalu ya. Iya Bu, karena Ibu Tin sangat semangat, kita menerima pembelajaran sangat semangat juga Bu. Masya Allah, bisa kita lanjut ini kalau saya udah pandai mungkin lebih pede saya ya Bu. Mungkin kalau dari tutorial yang tadi sudah ada yang kita tangkap atau sudah ada yang kita simpan dalam memori kita. Yang menjadi pertanyaan saya Bu, sama tadi dengan Bapak Fredrik, otomatis kita kan harus terhubung. Tadi pun di situ kan di-share harus mempunyai tautan. Kita mempunyai tim dan yang kita share itu pun juga punya tim. Ya kan Bu? Iya. Nah, mungkin saya tidak bertanya tentang tutorial-tutorialnya ini. Seperti yang Ibu bilang, semakin kita pencet, semakin banyak yang tahu. Betul. Kan ya Bu? Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Bu, sama dengan hal ketika pembukaan dulu Bu. Saya sangat tertarik dengan media pembelajaran seperti ini. Ide-ide itu sudah ada muncul dalam pemikiran saya. Jadi dan inisiatif untuk mengembangkan atau mengaplikasikannya di lapangan. Jadi pertanyaan saya, kalau Ibu punya nanti, tolong dibagikan akun-akun siswa atau guru. Dan satu hal, kita minta tolong Bu, dibantu untuk mendapatkan domain. Oh iya. Iya. Tolong ditanyakan nanti sama Bapak Upi atau trainer-trainer yang hebat itu Bu. Betul Bu. Kita dibantu untuk membuatkan domain-domain untuk sekolah kita. Kebetulan kita yayasan Bu. Jadi iya, Bu. Istilahnya kalau yayasan ini kan harus mampu bersaing. Karena saat ini bukan mau curhat atau bagaimanapun, karena kita swasta, jadi murid kita semakin hari semakin berkurang Bu. Mohon maaf Bu. Betul Bu. Permintaannya atau itu Bu ya. Yes ya Bu. Kita tolong untuk bantuannya untuk mendapatkan domain, atau sukarela Ibu nanti bagi dengan sekolah kita yang sangat kecil ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Baik Bu, saya juga kurang paham. Iya, saya juga kurang paham. Atau saya jawab dulu Pak, nanti saya lupa. Ya, lanjut. Iya. Saya kurang paham mengenai domain ini sebenarnya Bu, tapi nanti katanya memang dibantu dan kita pun juga dapat akun gratis. Cuma kemarin yang sedikit saya tangkap, domain itu murah kalau nggak salah, 120.000 setahun, malah ada kemarin dicariin sama teman itu 60.000 setahun. 60.000 setahun itu saya rasa kan cukup murah. Yang kedua, ada cara walaupun dia butuh internet, tapi kayak kalau untuk pengajaran misalnya ya, barusan saya kirim itu ke WhatsApp grup kita. Hasil portofolio saya, kalau misalnya diklik hanya dengan WhatsApp saja, siswa itu sudah bisa menerima bahan pembelajaran kita. Contohnya kan yang saya kirim kan sekarang kan portofolio saya, tapi kan itu tidak menutup kemungkinan untuk misalnya kita membukanya seperti ini kan. Misalnya anggap saja yang saya kirim ini bahan pembelajaran, ini kita klik, sudah dikirim ke grup WhatsApp, lalu siswa mengklik. Nah, sampailah siswa itu ke sini. Anggap ini bahan pembelajaran. Nah, siswa sampai ke sini. Jadi, kalau zaman dulu kan kita repot Bu, gotong-gotong Infokus, kita harus bawa laptop gitu ke kelas atau segala macam. Kalau sekarang modal kita gampang, cuma kita share linknya ke WhatsApp saja, murid tinggal klik di WhatsApp kita, dan dia bisa melihat pembelajaran kita. Seperti itu Bu Marbun ya. Semangat Bu Marbun. Memang saya dengar dunia pendidikan
dan dunia pariwisata paling parah akibat corona ini. Tapi apapun itu, di balik musibah pasti ada berkahnya, asal kita mau bersabar ya Bu Marbun ya. Silakan Pak Jayus. Amin, Bu. Amin. Oke, terima kasih Bu Marbun sama Bu Tin yang telah memberikan penjelasan. Kemudian sekarang Bu Jen Christine. Bu Jen Christine, silakan hidupkan mic-nya. Bu Jen. Pak, selamat malam Pak. Halo, Silakan Bu. dengeran suara saya Pak, Ibu? Dengar tapi kecil sekali. Malam Ibu, saya mau nanya, ini kan kita membuat karya kita lah gitu ya. Bisa nggak kira-kira ada info ini bisa dipakai selain untuk pembelajaran, diakui untuk angka kredit? Karena kemarin kita ada webinar untuk membuat flyer atau poster bisa diakui untuk angka kredit yang disertai dengan laporan tentunya. Jadi kalau ini pun bisa dijadikan karya inovatif, jadi kita punya alternatif untuk pengajuan naik pangkat selain bikin PTK gitu. Mohon informnya Mas Ibu ya. Selamat malam. Iya. Langsung ya Pak Jayus. Ya oke Bu, langsung. Iya, agak kurang terdengar sama saya Bu, tapi mudah-mudahan tidak salah tangkap. Setahu saya ini kan pekerjaan menghasilkan suatu produk gitu. Produk ini bisa dianggap karya inovasi Ibu. Karena saya kurang paham, saya guru honor, saya tidak paham tentang naik pangkat. Tapi yang saya tangkap, kalau produk dan ini dianggap karya inovasi, ini bisa Ibu ajukan sebagai untuk naik pangkat. Karena tadi contoh yang saya share tentang di Damba itu, saya dengar dalam diskusi grup teman-teman menjadikan video kalau tadi kan itu semacam apa namanya itu testimoni, produk testimoninya itu mereka menjadikan produk inovatif untuk naik pangkat gitu loh kalau nggak salah Bu. Dan tugas kita ini kalau saya tidak salah juga karena saya nggak nyimak karena nggak ada hubungan dengan saya, sesuai yang kita buat ini bisa dijadikan karya inovatif untuk naik pangkat gitu kalau nggak salah Bu. Jangankan ini, ketika kami ikut di Damba kemarin, kami kan diajarin bikin poster. Nah, poster-poster yang kami buat itu, kalau menurut saya sederhana sekali lah, cuma poster-poster COVID aja, itu kabarnya bisa untuk karya inovatif. Contoh ya, poster saya lihatin, dari cerita mereka saya dengar, nah ini kan bisa untuk itu, gitu loh Bu. Mana ya? Dari yang ikut di Damba juga katanya. Kalau poster itu bisa masuk ke alat peraga Bu. Ada bisa ya Pak ya, ya gitulah. Nggak usah saya pajak. Hanya rasa saya hanya sederhana saja. Saya buat poster, saya apa tuh teman-teman, ayo ini kita ajukan, malah minta contoh apa laporan segala macam seperti itu. Mungkin begitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, Ibu Jan sudah Bu? Sudah Pak, terima kasih. Nah, sekarang untuk Bu Sophia Nora. Bu Sophia Nora, masih dengar? Silakan hidupkan mic-nya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silakan. Ini Bu, saya makin tertarik ini Bu dengan materi kita yang hari ini, yang malam ini ya Bu ya, mengenai Sway Office ini Bu. Kebetulan saya mau bertanya, udah ditanyain dulu sama Bu Jen, jadi saya melanjutkan saja lagi. Jadi kebetulan kan saya ini guru seni nih Bu, guru kesenian. Jadi begitu Ibu buka tadi seminar kita ini, saya langsung ngebayangin saya buat karya tari gitu kan. Kemudian karya tari saya tersebut saya buat dalam bentuk portofolio agar bisa naik pangkat gitu. Jadi saya sangat semangat sekali dengan materi Ibu malam ini. Hanya saja masih perlu untuk belajar lagi gitu. Tentu dengan adanya materi seperti ini, seperti yang Ibu arahkan tadi ya Bu ya, saya juga nyoba-nyoba nih sambil Ibu ngasih seminar tadi, saya nyoba lagi di halaman saya sendiri, saya coba-coba gitu. Tapi saya yang belum berhasil memindahkan video yang barusan Ibu ajarin tadi. Jadi perlahan kali ya Bu ya, kita harus coba tuh. Ya saya rasa itu aja Bu. Alhamdulillah dapat ilmu lagi kita malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bu berikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum. Tapi sedikit lagi Bu, ada nggak persamaannya dengan PowerPoint Bu? Lebih hidup dari PowerPoint Bu. Ya. Iya, lebih hidup dari PowerPoint karena kalau PowerPoint kan kaku tuh.
Kalau ini sesuai namanya sway kan. Kalau Ibu apalagi Ibu nari, Ibu tahu lah sway itu goyangan kan. Iya, Bu. Nah, dia lebih hidup, lebih bisa goyang gitu, lebih bisa nendang mungkin kalau kita ya. Lebih komplit. Sudah banyak pilihan ya, Bu ya. Betul, Bu. Dan memindahkan video gampang, Bu. Ibu share aja dulu ke YouTube Ibu. Nanti Ibu buka pilihan YouTube tadi kan, Ibu buka konten Ibu sendiri, Ibu tinggal geser aja tadi, tinggal Ibu seret, maksudnya situ. Iya, Bu. Kalau dari file kayak tadi diambil dari komputer, unggah file gitu, tapi lebih lama dia loadingnya. Iya betul. Rupanya dari dunia maya ke dunia maya itu lebih cepat prosesnya. Makanya bagus file-file kita itu kita pindahkan semua ke OneDrive, mumpung punya 5 terabyte itu kan. Nah, padahal kalau berbayar saja 1 terabyte. Nah, mumpung punya 5 terabyte, angsur-angsur lah ambil paket malam, pindahkan gitu. Jadi enak bukanya. Gitu ya, Bu. Sukses selalu ya, Bu. Insyaallah, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Oke, Bu Nora. Kemudian sekarang untuk Bu Rosemary. Oke, Bu Pak. Rosemary, oke. Terima kasih Bapak moderator atas waktu yang dipersilakan untuk saya. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Tin. Selamat malam Bu, Waalaikumsalam. Bu Tin, yang mau saya tanyakan ini, yang pertama dulu, tadi Bu menjelaskan kita bagaimana kita membuat sway ini. Itu yang saya tangkap, kalau saya nggak salah ya Bu ya. Kemudian yang mau saya tanyakan di sini, tadi kan kita ini membuat sway. Jadi kalau saya lihat, sway ini merupakan suatu media alat bantu bagi kita dalam proses pembelajaran. Lebih ya, tadi kan lebih hidup dari PowerPoint. Nah, sekarang kita bagaimana kan ini kan kita untuk dunia maya nih Bu. Sway ini untuk dunia maya atau untuk dunia nyata? Kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, kalau kita di dunia maya kita gunakan dalam pembelajaran, nah itu bagaimana cara kita memanfaatkan ketika daring dengan anak-anak dengan menggunakan sway ini? Apakah saya salah tangkap atau bagaimana? Kalau yang sepanjangnya Ibu jelaskan tadi, bagaimana cara kita membuat sway? Nah, kemudian tadi ada pertanyaan Bu Jen, apakah ini bisa kita jadikan untuk portofolio, poin naik pangkat kita, angka kredit untuk naik pangkat. Kalau ini dia merupakan kalau karya inovatif, saya kira ini kan kita sudah disediakan oleh Microsoft. Kalau karya inovatif itu kan kita yang buat sendiri. Nah, ini mungkin kalau namanya portofolio atau membuat media pembelajaran itu memang ada angka kreditnya Bu, kalau saya nggak salah ya Bu ya. Nah, itu untuk angka kredit itu Bu. Jadi di mana nanti ada pembuatan media pembelajaran itu ada angka kreditnya tuh. Setelah itu yang intinya yang saya tanyakan tadi, penggunaan sway ini yang sudah kita miliki, yang sudah kita buat di dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Bu, hanya itu aja Bu. Iya baik Bu, terima kasih. Oke Bu, langsung saya tunjukin aja contohnya ya. Jadi kita udah buat sway nih misalnya. Iya. Kita udah buat sway. Lalu mungkin kita anak-anak kita kan belum punya Teams, mungkin kita baru punya WhatsApp ya. Kita bagikan aja. Tadi kan ada link ya, salin link ya. Kita salin link, terus saya pendekkan dengan ini s.id. Ibu-ibu udah bisa mungkin ya. Tadi udah banyak yang pandai. Kita pendekkan dengan s.id ini. Lalu saya share misalnya ke WhatsApp. Ini sekarang saya share ke WhatsApp, Ctrl V. Nah, saya share. Kan udah sampai nih ke WhatsApp anak-anak. Anak-anak tinggal klik saja. Lihat, diklik anak-anak. Apa yang terjadi? Dari WhatsApp saja. Nah, sampailah LKS saya ke rumah anak-anak itu. Ini contoh LKS saya ini. LKS PJJ COVID. Nih, anak-anak kemarin pelajarannya kan harus yang nyata-nyata saja. Nah, tengok Ibu, hanya satu halaman saja ini. Ini namanya Word Office Online ya, yang Word. Nah, ini anak-anak tinggal klik saja. Ini sway saya ini. Cara mengkliknya, katanya ini bisa dibaca. Di sini ada klik, kontrol, apa ini? Kontrol K ya, apa ini?
Cara membukanya Pak, gimana Pak Jayus? Langsung diklik aja bisa loh, Bu. Klik Ya, untuk kalau di HP langsung diklik aja bisa. Oh iya ini. Oh karena Lola aja ya. Ini dia ya Pak ya. Ini sekarang. Sampailah saya ke SWE saya tadi itu. Nah ini SWE saya. Jadi anak-anak walaupun di rumah dan menerima LKS yang 1 lembar tadi, tapi isinya berlembar-lembar. Nah lihat ini. Yang selembar tadi, yang selembar itu tugas office online saya yang kemarin. Nah dari selembar itu mereka menjadi berlembar-lembar Bu ini. Betapa banyak menghemat kertas. Nah seperti ini anak-anak baca materi. Ini SWE. SWE yang saya tinggal copy dari file saya di Word, saya copy ke SWE, saya ambil template yang dia membuat sendiri, lalu saya ganti dengan template yang saya sukai. Nah jadi seperti ini. Nah anak-anak membaca di rumah, ini kan sudah seperti buku. Oh ya tadi yang kita bicarakan tentang poster, kami kemarin mendapat tugas membuat poster seperti ini aja, kabarnya itu sudah bisa untuk naik pangkat di Bapak Ibu. Saya tak paham juga ini. Poster seperti ini aja bisa untuk naik pangkat, semudah sekali kan dunia teknologi ini. Nah ini lembar penugasannya, anak-anak bisa baca. Walaupun di rumah dengan menerima sebuah link saja, dia menerima tugas, dia menerima materi. Lihat ini SWE ini. Kita lihat. Nah kita klik SWE-nya. Diperbesar. Nah, ini SWE-nya. Nah, anak-anak akan melihat seperti ini. Hanya dari selembar LKS yang kita kirim linknya di WhatsApp. Jadi betapa sangat berartinya sebenarnya teknologi ini dalam masa pandemi COVID ini. Nih, anak-anak di rumah menyaksikan, ini loh yang dibuat temannya. Bisa nggak mereka membuat seperti ini gitu. Nah, atau mereka membuat dengan kreativitas yang lebih baik. Nah, biasanya kalau dari kasih contoh pekerjaan temannya yang bagus, yang lain kan berlomba-lomba, malah ingin lebih baik gitu. Ini kerjaan siswa saya kemarin waktu zaman belajar di rumah kemarin. Dia membuat pop-up gini, dia mencari sendiri informasi, dia menjelaskan sendiri, wah kita enak, kita tinggal bikin SWE aja. Memang untuk pertama itu bikin SWE itu memang gagok-gagok kita ibu-ibu, gagap-gagap gimana ini. Bagi saya ya persis lah seperti pertama kita buat WhatsApp pun, ini gimana ya mengomentari, ini gimana ya menandai orang, ini gimana ya ngirim file, ini gimana ya download file seperti itu. Tapi kalau kita coba terus kan kita paham. Begitu. Oh iya Bu. Gitu Berarti, mungkin ya Ibu ya. Iya Bu. Cukup jelas Bu. Berarti kesimpulannya SWE ini merupakan kumpulan dari semua media-media yang kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, satu lagi sedikit Bu. Apa bedanya dengan OneDrive Bu? Oke Bu, OneDrive itu kalau bahasa sederhana saya ya flash disk. Nah, ini ada yang hidup, ini apa yang hidup ya? Tempat menyimpan berkas di situ. Putus Pak Jayus. Ibaratnya kalau OneDrive itu Bu, ibaratnya flash disk, ibaratnya laptop, ibaratnya komputer. Jadi segala memori di dunia maya itulah yang kita simpan di OneDrive. Itu pun kalau kita simpan, ibaratnya dia itu lemari yang bisa memuat banyak hal ke situ. Kalau kita isi, ya berisilah lemari itu. Kalau nggak kita isi, ya kosonglah lemari itu, tergantung kita. Dan lemari itu, kalau misalnya garasi, yang selama ini kita banggakan itu muat satu mobil mungkin. Nah ini kita diberi kesempatan punya garasi yang bukan ukuran garasi rumah, tapi mungkin garasinya pesawat gitu Bu. Apa saja bisa masuk, mungkin rumah kita pun bisa masuk ke situ gitu loh Bu. Itu kurang lebih ya Bu ya. Mungkin bisa Bapak Ibu lain tambahkan mungkin. Seperti Google Drive kali ya Bu? Iya, Google Drive, iya. Betul. Jadi kartu simpanan atau apa gitu. Iya, Microsoft dan Google ini kayaknya kan sama-sama produk raksasa di dunia teknologi ya Bu ya, di dunia komputer. Google punya Google Form, Microsoft punya Microsoft Form. Google punya Google Drive, Microsoft punya OneDrive. Iya. Microsoft punya OneNote, Google punya apa gitu, kurang lebih sama seperti itu mereka, sama-sama raksasa di dunia perkomputeran. Oke Bu, terima kasih. Oke. Saya kembalikan Pak Jayus.
Ya lanjut, masih ada satu lagi nih kayaknya Bu Siska. Halo Bu Siska. Iya Pak, makasih Pak. Yo. Mau nanya Bu Butin, Ya sila Bu. kalau biasanya kan kalau dia apa tuh bisa kita print out ya, Ya. PowerPoint ya. Kalau ini tampilannya kan udah keren tuh Bu, kayak majalah saya lihat. Bisa di print out nggak Bu, seperti itu? Mari kita lihat ya Bu ya, daripada saya salah jawab ya. Apakah ada Iya. pilihan print out di situ? Iya, karena kan kalau udah apa tuh kan buat buku tahunan anak-anak keren juga tuh nampaknya. Iya Bu, mari kita lihat. Setahu saya cuma PDF gitu ya Bu ya. Oh dia cuma bisa tampilan video gitu ya? Jadi kalau video kan nggak, ini ada cetak Bu. Ini ada cetak Bu ya. Ini pilihan, sorry saya nggak share ya. Sorry saya nggak share screen, saya share screen sebentar. Saya share screen, udah ganti ya. Nah ini kalau kita perbesar di pojok kanan ini ada pilihan cetak Ibu. Tapi saya rasa tampilannya tidak akan tampilan sesuai yang bergoyang tadi. Tampilannya akan begini. Nah jadi foto-fotonya ngumpul di samping seperti ini. Ini kan alur ceritanya begini. Jadi saya rasa ketika kita cetak, saya rasa ya karena saya belum pernah coba, jadinya akan begini Bu. Nah jadi mati lagi dia. Nama juga 2 dimensi kan. Jadi begini dia. Jadi kalau foto-foto siswanya ya ngumpul-ngumpul gini lagi dia, kembali satu-satu. Gitu ya Bu ya, ini mungkin per halaman ini, nggak 1 halaman, 2 halaman gitu mungkin Bu. Tapi nggak bergoyang lagi dia, nggak sway lagi dia. Gitu ya Bu ya, mungkin saya salah. Ya kita sama-sama kita explore sendiri nanti insya Allah tahu itu. Iya, makasih Bu Tin. Sama-sama Ibu. Oke. Kalau memang kalau kita mau kita cetak, mau otomatis dia tidak akan bisa bergerak ya seperti. Jadi benda mati kan Pak Jayus. Iya. Oke, Putin tampaknya sudah nggak ada lagi yang tanya ini. Iya, kita lanjut materi kedua berarti ya. Oke. Kita lanjut materi kedua. Materi kedua kita hari ini adalah tentang OneNote. Nah, kemarin OneDrive, sekarang OneNote, sama-sama One. Kalau OneDrive ini ya lemari penyimpanan, ruang besarnya. Kalau OneNote ini, mari kita lihat apa ini. Nama juga Note ya, Note itu kan berarti buku catatan. Jadi anak murid kan punya, kita kan di sekolah punya buku, siswa punya buku, administrasi punya buku. Nah buku-buku ini istimewanya dibanding buku yang di sekolah itu kan bisa tinggal di sekolah. Kayak kemarin anak murid saya itu saya kasih tugas waktu kena COVID itu, anak-anak buat di buku catatan ya, buat sebagian di buku latihan ya. Nah itu kan dapat alasan, Bu buku kami di sekolah gitu. Sehingga mereka nggak bisa kerja. Oke saya share sebentar layar, lupa saya. Nah dengan menggunakan OneNote ini buku catatan yang ada di dunia maya gitu. Jadi bisa diapa-apakan dan buku catatan ini bisa dibuat untuk banyak hal. Contoh, saya membuat buku catatan perilaku siswa. Itu apa namanya ya? Buku misalnya buku kasus. Contoh buku kasus. Buku kasus kelas 98 misalnya. Saya masukin lah buku kasus 98 saya buat. Nah, kita lihat di sini buku kasus 98. Tutup pintu deh. Nah sekarang kan bukunya masih kosong katanya. Bagaimana buku ini biar berisi? Nah kita tambah seksi. Ini buku kasus 98. Buku ini masih kosong. Saya tambah sesinya. Sesinya saya juga baru belajar Bapak dan Ibu, ini tepatnya bagaimana ya? Kedisiplinan atau sering terlambat. Mungkin Januari, mungkin ya, bulan Januari, oke. Bulan Januari, nanti kita sama-sama belajar lah Bapak dan Ibu. Cuma saya sedikit menceritakan saja karena saya belum mahir di sini. Saya biasanya menggunakan pakai handphone, kita kan udah biasa pakai handphone yang ada note-note-nya itu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kita bisa buat satu buku kasus.
Lalu dalam buku kasus itu, kita bisa tambahkan semua guru-guru yang mengajar, misalnya di saya di kelas 98. Dan di kelas 98 itu, saya bisa masukkan semua siswa saya situ hanya dengan 1 kali klik. Tadi saya sudah coba buat semua seperti ini. Ini buku catatan kelas ya. Semua mana dia ini? Maklum Bapak Ibu saya belum begitu mahir. Jadi yang saya coba buat tadi sebuah buku catatan dan semua peserta TOT ini semua punya buku catatannya. Kayak tadi nilai kita yang sudah masuk itu semuanya masuk ke dalam buku catatan itu masing-masing dan itu pun bisa dilihat siapa yang sudah melihat tugas, siapa yang sudah mengumpulkan tugas, siapa yang sama sekali tidak masuk ke ruang tugas, itu semua bisa dilihat. Seperti ini ya, ini dengan kita masukkan guru-gurunya, jadi guru-gurunya itu semua bisa melihat siswa yang ada di kelas 98. Dengan 1 kali klik saja kita masukkan siswa 98 itu semua, dan masing-masing siswa itu bisa kita komentari. Dan itu bukan hanya 1 orang guru yang bisa mengomentari di situ, ada 8 guru di situ, dan masing-masing guru itu bisa membuat bersama-sama buku catatan siswa di situ, hanya dengan modal internet. Kurang lebih mungkin begitu Bapak dan Ibu. Nanti bagaimana lebih lanjutnya kita eksplor saja lah, insya Allah bisa. Mengenai tugas di webinar 3 ini saya lihat tugasnya hanya tentang SWE, OneNote dan kelas notebooknya tidak ada, jadi kita fokuskan di SWE saja. Tugasnya nanti Bapak dan Ibu saya harapkan membuat dia, kalau kami kemarin 2 buah SWE, tapi kalau yang di Facebook tadi 1 atau 2 Bapak Ibu ya, 1 kayaknya boleh ya, yang saya tawar itu. 1 saja boleh. Bapak Ibu boleh buat tentang portofolio, boleh buat tentang materi, bebas. Boleh buat tentang materi pembelajaran, kayak saya tadi yang LKS PPJ COVID, atau Bapak dan Ibu boleh buat tentang portofolio. Dan istimewanya lagi SWE ini ya Bapak Ibu, walaupun saya sudah kirimkan ke siswa saya tadi, contoh ya, contoh ini portofolio ini, kan saya sudah kirim nih. Walaupun saya sudah kirim, saya masih bisa merubahnya. Ini saya rubah misalnya ya, saya bikin di sini judul. Tadi kan tidak ada judul ini nih. Saya tambah kalimat di sini misalnya, Triani, guru SMP Negeri 20 Pekanbaru. Nah, saya tambah kata-kata seperti itu. Saya kasih foto. Fotonya ini saya cari di internet aja lah biar gampang. Tambahkan. Nah, munculnya kita klik gambarnya muncul di sini sumber. Cari di YouTube aja SMP Negeri 20 Pekanbaru. Saya enter. Masih lola Bapak dan Ibu. Nah, sebarang aja saya ambil ya, misalnya ini saya pindahin ke sini. Tadi kan tidak ada ini yang pramuka nih, kita lihat sekarang bagaimana tampilan di WhatsApp tadi. Nih, portofolio SWE. Nah, muncul sekarang Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita putar, padahal ini kan baru kita kirim. Sedangkan WhatsApp itu sudah kita kirim tadi. Nah, WhatsApp yang kita kirim tadi itu masih bisa kita tambahin ini. Inilah enaknya SWE. Nah, muncul video ini. Padahal tadi video ini nggak ada. Video ini tadi nggak ada. Sekarang ada video ini di WhatsApp yang sudah kita kirim dari jam 20.51 tadi. Jadi maksud saya, siswa pun dari tugas-tugas seperti ini, kita bisa melihat portofolio, kita bisa buat portofolio siswa. Selama ini kan kita ada tugas portofolio nih, tapi tugas portofolionya kadang-kadang susah lah kita melihatnya. Nah, kalau seperti ini kan jelas tugas portofolionya. Kemarin dia begini, seminggu kemudian sudah begini, seminggu kemudian sudah begini. Nah, itu terlihat dengan jelas.
Jadi kalau digunakan dalam dunia pendidikan ini memang sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Nah, tugas SUE kita pun kan ini tenggatnya kan pendek nih. Karena tanggal 15 sudah pengumuman siapa yang lulus dan tidak lulus. Jadi Bapak dan Ibu bisa ansur aja dulu apa yang bisa diisi, isi aja dulu. Nanti ketika ada waktu luang, ketika kita sudah ada moodnya mungkin, atau ketika ada ide, apa yang kita buat di SUE itu bisa kita perbarui, dan itu otomatis walaupun linknya sudah kita bagikan, tidak pernah ada kata terlambat untuk mengumpul jadinya. Jadi ketika tugas saya kemarin, saya itu kan sudah hampir deadline ngumpulnya gitu. Padahal harusnya saya kumpul aja pada tanggal itu. Nanti ketika saya merasa perlu saya perbaharui, saya tinggal menambah di SUE saya, otomatis link yang saya sudah kirimkan itu juga akan berubah. Begitupun dengan tugas-tugas online ini Bapak Ibu. Seperti ini kan, walaupun tugas online ini sudah saya berikan ke anak-anak, tapi saya mungkin mau nambah, ini kan pertama saya kirim ke Pak Upi itu cuma sampai sini nih. Lalu Pak Upi nanya, Bu Tin belum buat respon katanya. Respon siswanya bagaimana? Oh iya Pak, baik. Nah, saya tambahin lagi di sini. Nah, ini bukanya gimana tadi Pak? Kontrol klik ya Pak. Langsung klik aja, kalau di HP langsung klik aja bisa loh. Nggak mau saya Pak. Laptopnya kurang canggih ya Pak. Ini kalau diklik, ini sampai ke form. Atau ini aja? Nggak mau ya. Sampai ke formulir ini Pak. Tadi ada tulisannya klik apa, katanya plus apa. Sabar Bapak Ibu ya. Mohon maaf tidak dapat buka tautan di browser. Silakan buka dokumen ini dalam versi desktop Microsoft Word. Aduh. Ini apakah tadi ini? Ini harusnya formulir berikut, kalau saya klik ini, kalau saya klik di formulir berikut, saya akan anak-anak akan sampai ke form yang saya buat. Begitu juga ini, apa kesimpulan ini? Nah, mereka akan membuatkan kesimpulan mereka dalam form yang telah saya sediakan, hanya dengan modal mengklik. Ini kemarin memang komputer saya agak ada masalah dan saya nama Mak Gaptek tidak pandai kembalikan. Harusnya ini memang tinggal diklik dan sampailah saya ke formulir yang ini. Jadi formulirnya ini dia. Formulirnya itu udah saya buat di sini. Ini enaknya saya sukanya s.id ini file-file saya cari di sini saja. Ya, begitulah Bapak Ibu. Semakin terlihat betapa gapteknya saya. Tapi satu sisi, saya mau memberi semangat kepada ibu-ibu yang merasa dirinya gaptek. Bayangkan saja, saya juga gaptek. Saya juga emak-emak gaptek. Tapi alhamdulillah, saya emak-emak gaptek ini, yang jelita ini, jelang 50 tahun, kayaknya masih bisalah mengikuti anak-anak muda yang jauh lebih mantap teknologinya. Ternyata satu aja rumusnya, mau dan tidak menyerah, insya Allah sampai juga kita rupanya ke tujuan. Walaupun mungkin mereka berlari, kita cuma terseok-seok, mereka sampai, kita pun tiba, begitulah bahasanya. Pokoknya jangan menyerah, karena bagaimanapun teknologi itu kan dibuat untuk mempermudah pekerjaan kita, bukan untuk mempersulit pekerjaan kita. Permasalahannya hanya karena ketidakbiasaan saja. Kita tidak biasa atau tidak mau meninggalkan zona nyaman. Contoh dulu, zaman motor masih pakai gigi, ketika pindah ke motor metik, kita kan ngomel-ngomel, nganggap motor metik itu nggak enak, segala macam, bahayalah, jatuhlah, tabrakan, segala macam. Tapi setelah kita kenal betul dengan metik, mau bersusah payah membiasakan diri dengan metik, sekarang saya dikasih Honda gigi, nggak mau saya. Nggak bisa lah, nggak enak ini ya gitu. Jadi memang meninggalkan zona nyaman untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, itu memang pakai usaha, pakai tenaga, memang pakai kemauan yang kuat. Tapi kalau kita udah sampai di zona itu, insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Contohnya saya, apalagi yang muda-muda ini yang ikut dalam kegiatan ini, jangan mau kalah lah. Ini mak-mak aja bisa di sini diberi pelatihan sebentar. Jadi yang Bapak dan Ibu terima ini kurang lebih sama dengan saya. Hanya pertemuan 2 jam saja, lalu dikasih tugas begitu. Dan
walaupun kita dilayani, tapi tidak dilayani sekali Bapak Ibu, hanya kerjakan tugas. Saya pun bertanya, bagaimana ini sampai ke sini, bagaimana ini membuka tim, itu nggak begitu dilayan kali, karena nanti kan diomongin, Bapak dan Ibu adalah calon trainer, harus memiliki kompetensi minimal. Ini perusahaan besar, jangan sampai, nah udahlah, kita lah sibuk belajar sendiri, gitu Bapak dan Ibu. Jadi contohnya ternyata saya bisa bikin sway, ternyata saya bisa bikin formulir, ternyata saya bisa buat, sedangkan untuk menyingkat link yang panjang saja menjadi link yang pendek begitu, saya baru pandai kemarin, dan itu saya bisa rupanya gitu. Padahal saya kira itu sesuatu yang sangat-sangat rumit, yang sangat-sangat membutuhkan kepintaran segala macam. Ternyata tidak, modalnya hanya satu, mau mencoba, mau berusaha, mau bersusah payah sampai bisa, gampang. Sekarang saya tutup mata aja, 3 klik s.s.id, klik sampailah saya ke situ. Bisa saya buat, bisa saya share, oh sudah, dari tidak bisa apa-apa. Jadi tetap semangat, dan saya salut sama kelas kita ini, tak diajarin bikin kelas, sudah bikin kelas sendiri. Tak diajarin hanya dikasih tahu sedikit form, sudah formnya sudah berserak-serak di WhatsApp, sudah minta bikin kantong tugas. Sedangkan saya belum ada pegang laptop sehingga belum sempat bikin kantong tugas. Gitu Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf, tapi memang bagi saya Bapak dan Ibu semangatnya luar biasa. Jam 5 sudah japri, banyak redem. Jam 2 saya lihat masih aktif, ya Allah, ya memang luar biasa saya rasa peserta saya ini. Dan dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berharap Bapak dan Ibu semua, terutama yang sudah masuk ke Teams, sudah sampai bikin Teams, itu kok dapat lulus, semua dapat sertifikat. Insya Allah saya akan sangat memperjuangkan Bapak dan Ibu, karena saya tahu proses membuatnya itu bukan mudah. Walaupun terlihatnya, apalah kelas Teams itu. Tapi saya sudah mengalami duluan, untuk sekedar bisa men-screenshot Vicon saja, untuk sekedar membuat screenshot webinar saja, bagi saya itu udah luar biasa perjuangannya gitu. Jadi untuk sampai ke situ itu bukan segampang hasilnya gitu. Saya tahu prosesnya susah. Jadi saya betul-betul berharap Bapak dan Ibu yang sudah berhasil masuk ke Teams ini, lulus semua, dapat sertifikat. Mengenai ilmu, mengenai mahir, mengenai apa, saya yakin pelan-pelan kita coba, lama-lama pasti bisa. Karena tidak ada memang berbuat langsung mahir itu, saya rasa harapan mulu itu. Begitu Pak Jayus, silakan Pak Jayus, ada lagi? Oke, mungkin dari kawan-kawan ada yang mau bertanya lagi yang masih belum jelas, silahkan angkat tangannya. Ini terima kasih tanggapannya Pak Dedi Yunasri. Terima kasih, saya baca ini chattingnya di grup. Assalamualaikum Ibu, maaf telat hadir. Tak apa-apa Pak, Bapak dan Ibu yang mati lampu, chatting kirim aja ke saya Bu, kami mati lampu. Saya maklumi, kita di Riau, di Jakarta aja kadang payah. Oke, ini Pak John Hendra. Pak John Hendra, silakan Pak John. Halo, silakan Pak John. Suaranya Pak John. Ini, aduh, oh. Suaranya nggak bisa masuk Pak John. Suaranya trouble, nggak bisa masuk. Tahan dulu aja Pak John ya. Ini Pak Panji aja dulu masuk. Pak Panji, silakan. Oke, terima kasih Pak Jayus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Tin, ini saya mau nanya masalah OneNote yang barusan kita pelajari. Nah, ini kita kan udah ada membuat kelas tuh di Teams. Kira-kira OneNote itu bisa kita pasang di Teams nggak, Bu? Jadi kan OneNote itu ClassNote itu kan catatan kelas gitu istilahnya kan. Iya. Teams itu kan kelas kita. Bisa nggak kita gabungkan ClassNote itu di Teams kita gitu untuk siswa nantinya? Itu aja sih, Bu Tin. Mau tanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga kalau jawaban saya salah, nanti mohon dikoreksi ya Pak. Tapi intinya di Teams ini semua aplikasi dari Office online itu bisa dimasukkan ke situ. Tadi kemarin saya udah buat kantong tugas kan, itu kan berarti OneDrive. Terus saya sudah kirim Sway misalnya ke situ, itu kan udah masuk juga Office online. Nah juga OneNote ini justru namanya kelas, ya harus punya buku catatan kan. Yang namanya kelas ya pasti ada buku. Nggak mungkin kelas nggak ada buku, baik buku catatan atau buku latihan atau buku bersama. Nah itu bisa dimasukkan. Dan istimewanya lagi buku itu bisa dikerjakan bersama-sama. Kayak kita kemarin kan pakai pakai Word kemarin, satu lembar Word itu aja kita bisa mengerjakan beramai-ramai. Nah OneNote itu juga begitu. Dan OneNote itu juga kalau saya nggak salah, mohon koreksi dan mohon Bapak dan Ibu yang paham juga silakan. OneNote itu bisa diatur. Ada yang cuma melihat saja, ada yang bisa melihat dan mengedit gitu. Ada yang gitu bisa diatur seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu kalau mau ngasih penjelasan lebih lanjut tentang OneNote silakan, karena saya juga baru masuk sekali, baru buat sekali, kurang paham. Tapi OneNote itu mungkin bisa kita ibaratkan dengan papan tulis di sekolah. Jadi gurunya membuat dulu tulisan di situ. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah gitu. Lalu dijelaskan sedikit materi. Lalu anak-anak silakan siapa yang tahu tentang ini silakan maju ke depan. Nah, maju ke depannya itu diganti dengan tidak mencoret di papan tulis, tetapi mencoretnya di OneNote itu, ditulis-tulis di situ gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Kalau salah saya mohon maaf, mohon dikoreksi. Jadi banyak OneNote modelnya. Antara lain OneNote itu bisa dimodelkan seperti papan tulis kita di sekolah gitu. Ya siap, saya setuju. Iya, kalau salah silakan dikoreksi. Saya betul-betul ibaratnya ke mall SKA, baru sekali masuk SKA, yang mana pintu pas sampai dalam saya pelupa, yang mana pintu depan, yang mana pintu belakang saya nggak tahu lagi. Pokoknya tadi saya masuk loh ke sini lewat mana pun saya nggak tahu gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Tin. Iya, sama-sama. Oke Pak Panji. Pak Jonendra udah bisa masuk? Halo Pak Jon. Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin ada yang mau bertanya tentang ini. Ada yang angkat tangan Pak. Siapa ini ya? Kalau tidak ada bertanya mungkin kita bisa bahas tentang tugas saja. Oke Bu, lanjut Bu. Lanjut ya. Ada Pak ini Pak apa nih? Pak Jonendra nggak bisa ya, tadi. Suaranya nggak bisa. Oh iya. Tak ada suaranya. Oke Pak Jonendra, boleh mungkin tulis di kolom chatting aja Pak, nanti dibacain Pak. Nah, atau Bapak dan Ibu mau bertanya tentang cara mengirim tugas atau bagaimana, mungkin ada masalah seperti itu. Silakan mengenai tugas kita atau kode redem atau apapun. Ya Bu Tin. Iya silakan. Kode redem tadi itu Bu, kadang-kadang nggak bisa kami gunakan Bu. Nah misalnya kalau itu kan nggak bisa